Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, alhamdulillah sekarang Koperasi Merah Putih itu sudah terbentuk pada 43 kelurahan. Kemudian secara legalitas hukum sudah semua ada, sudah selesai, baik AHU ataupun akta notaris. Pada Jasa Negeri Bau-Bau telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni tersangka berinisial LM, ini selaku pejabat pengadaan pada ULP Kota Bau-Bau. Selamat pagi dari Jalan Libowolia, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sebanyak 43 Koperasi Merah Putih di Kota Bau-Bau kini siap beroperasi penuh. Kejaksaan Negeri Bau-Bau melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap salah seorang pejabat di unit pelayanan pengadaan ULP Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya. Kamis 17 Juli 2025 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Sebanyak 43 Koperasi Merah Putih di Kota Bau-Bau kini siap beroperasi penuh. Peluncuran serentak koperasi tersebut dijadwalkan pada hari Senin 21 Juli 2025 sesuai dengan agenda nasional. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Ya, alhamdulillah sekarang Koperasi Merah Putih itu sudah terbentuk pada 43 kelurahan. Kemudian secara legalitas hukum sudah semua ada, sudah selesai. Sebanyak 43 Koperasi Merah Putih di Kota Bau-Bau kini siap beroperasi penuh. Peluncuran serentak koperasi tersebut dijadwalkan pada Senin 21 Juli 2025 sesuai dengan agenda nasional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Aliman, mengatakan seluruh koperasi tersebut telah rampung secara administratif maupun legal formal. Ya, alhamdulillah sekarang Koperasi Merah Putih itu sudah terbentuk pada 43 kelurahan. Kemudian secara legalitas hukum sudah semua ada, sudah selesai, baik AHU ataupun akta notarisnya. Itu artinya bahwa 43 koperasi sudah bisa beroperasi menjalankan kegiatan usahanya. Aliman mengatakan peluncuran serentak Koperasi Merah Putih di Bau-Bau akan dipusatkan di Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi. Pemilihan kelurahan ini bukan tanpa alasan karena wilayah ini dikenal sebagai lumbung pangan di Bau-Bau, sejalan dengan salah satu filosofi pembentukan Koperasi Merah Putih yang berfokus pada ketahanan pangan. Karing-Karing merupakan salah satu lumbung pangan, ya, karena Koperasi Merah Putih ini kan salah satu filosofi pembentukannya adalah terkait dengan ketahanan pangan. Jadi kita harapkan dengan kita luncur di sana akan menjadi inspirasi dan supaya menunjukkan bahwa kita siap mendukung program nasional dalam ketahanan pangan. Aliman menjelaskan pembentukan 43 koperasi di Bau-Bau berjalan lancar tanpa kendala berarti. Prosesnya mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Koperasi. Ia mengatakan secara umum Koperasi Merah Putih di Bau-Bau akan bergerak pada sektor usaha sembako dan simpan pinjam serta menyesuaikan dengan potensi lokal masing-masing kelurahan. Ini sejalan dengan tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih, yakni memperkuat ketahanan pangan, memperpendek rantai distribusi, menekan inflasi, dan meningkatkan inklusi keuangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Kejaksaan Negeri Bau-Bau melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap salah seorang pejabat di unit layanan pengadaan ULP Kota Bau-Bau. Dari OTT tersebut diamankan uang tunai sebesar 40 juta rupiah yang ikut menyeret Inspektur Kota Bau-Bau. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman dan berdasarkan alat bukti yang cukup, Jasa Penyidik pada Jasa Negeri Bau-Bau telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Kejaksaan Negeri Bau-Bau menggelar operasi tangkap tangan OTT terkait dugaan korupsi dalam proyek belanja modal aset tidak berwujud atau software jaringan aplikasi sedang di lingkungan Inspektorat Kota Bau-Bau.
OTT ini dilaksanakan oleh tim jaksa penyidik yang dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Bau-Bau Iwan Gustiawan pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 14 hingga 16.30 WITA. Lokasi OTT berlangsung di Lorong Artum, Jalan Beto Ambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Setelah dari Lorong Artum, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di kantor Inspektorat Kota Bau-Bau dan unit layanan pengadaan ULP yang masih satu kompleks dengan kantor Wali Kota Bau-Bau, Palagi Mata. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bau-Bau, Fathuri, mengatakan dalam operasi tersebut penyidik mengamankan 5 orang untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman serta alat bukti yang cukup, ditetapkan 2 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman dan berdasarkan alat bukti yang cukup, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni tersangka berinisial LM, ini selaku pejabat pengadaan pada ULP Kota Bau-Bau. Perannya adalah sebagai orang yang menerima uang dari penyedia atas perintah Inspektur Kota Bau-Bau, yaitu tersangka AA. Jadi yang kedua ini adalah tersangka AA, ini selaku KPA Inspektur Kota Bau-Bau. Setelah penetapan tersangka, keduanya ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai 14 Juli 2025, guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, Kasipitsus Kejari Bau-Bau Iwan Gustiawan menambahkan bahwa proyek belanja software ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp148.960.000 yang dilaksanakan oleh PT MKF sebagai penyedia. Saat OTT berlangsung di Jalan Artum, tim Kejari menemukan uang tunai sebesar 40 juta di tangan tersangka LM. Nah, pada saat proses pencairan anggaran itu sudah dilaksanakan, ternyata ada permintaan dari tersangka AA ini melalui tersangka LM kepada rekanan pelaksana, kepada PT MKF ini. Permintaannya adalah dari anggaran yang dicairkan setelah dipotong pajak 134 juta sekian, sisanya setelah dipotong pajak, tersangka AA ini meminta uang sejumlah 94 juta. Nah, uang 40 juta yang kita temukan tadi di dalam operasi tangkap tangan itu adalah bagian dari yang 40 juta yang diminta itu. Jadi intinya ada permintaan 94 dan itu sudah diberikan 40 oleh Direktur PT KMF. Kedua tersangka diancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Terkait 3 nama yang lain yang ikut diamankan yakni ARK, EK, dan WN. Setelah dilakukan pendalaman peran, pihak kejaksaan menjelaskan belum ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Justru mereka digunakan sebagai alat untuk memuluskan transaksi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Seluruh warga binaan di Lapas Bau-Bau penyintas kasus narkotika mengikuti rehabilitasi sosial hingga akhir tahun mendatang. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter WOD Nurliani. Warga binaan pemasyarakatan WBP yang mendekam di Lapas Bau-Bau secara berkala akan mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial hingga akhir tahun 2025. Secara resmi, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau telah membuka kegiatan rehabilitasi sosial bagi warga binaan pada Selasa 15 Juli. Kegiatan ini dikhususkan bagi penyintas penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemulihan dan pembinaan warga binaan. Dalam sebulan, 30 warga binaan kasus narkotika secara bergilir akan mengikuti kegiatan ini hingga tuntas sampai dengan akhir tahun mendatang. Lapas Bau-Bau menargetkan peserta hingga 210 napi dari 532 penghuni lapas saat ini. Kepala Lapas Bau-Bau Tubagus Haidir menjelaskan, program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Lapas Bau-Bau dengan BNNK Bau-Bau, Balai Pemasyarakatan, Yayasan Nizamuddin Aulia Al-Butuni, dan Ikatan Psikologi Klinis Sulawesi Tenggara. Satu angkatan ini 30, nanti lagi bulan depannya lagi 30. Jadi insya Allah bisa terakomodir 210 nantilah warga binaan yang bisa mengikuti terapi community ini. Instrukturnya juga kan kami undang dari tadi yang ambil materinya dari Himpunan Ikatan Psikolog Indonesia Bau-Bau. Ada 2 psikolog tadi yang datang di aula menyampaikan semua
istilahnya materinya. Terus tadi juga dari pembinaan kerohanian. Kepala Lapas Bau Bau menyebutkan, napi kasus narkotika menempati urutan kedua terbanyak penghuni Lapas Bau Bau setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Program rehabilitasi sosial merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya pemasyarakatan, terutama dalam pemulihan aspek mental, spiritual, dan sosial warga binaan yang pernah terjerat penyalahgunaan narkotika. Ia menambahkan program ini mengusung pendekatan holistik dan kemanusiaan, mencakup berbagai kegiatan seperti konseling psikologis, pembinaan keagamaan berbasis pesantren, pendampingan sosial oleh Bapas, serta terapi pemulihan yang difasilitasi langsung oleh tim BNNK. Ia berharap lewat program tersebut dapat mencetak perubahan positif pada diri warga binaan, sekaligus memperkuat proses reintegrasi sosial mereka setelah bebas nanti. Wade Nurliani, reporter di Bau Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. BPJS Kesehatan terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan menghadirkan petugas khusus bernama BPJS 1 atau BPJS siap membantu di berbagai rumah sakit. Kehadiran petugas ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi peserta JKN selama mendapatkan layanan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bau Bau, Dia Eka Rini, menjelaskan tugas utama petugas BPJS 1 adalah memberikan informasi lengkap sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang dialami peserta JKN saat menjalani perawatan di rumah sakit. Petugas BPJS 1 melakukan kegiatan supervisi yang dikenal dengan istilah sibling, singkatan dari supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Dalam pelaksanaannya, para petugas mengenakan rompi berwarna hijau khusus agar mudah dikenali oleh pasien dan tenaga medis. Program sibling ini merupakan hasil kolaborasi erat antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut FKRTL. Melalui kegiatan sibling, petugas secara rutin melakukan kunjungan langsung ke pasien, baik yang menjalani perawatan inap maupun rawat jalan. Kunjungan ini bertujuan memastikan pelayanan di rumah sakit berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Selain melakukan pengawasan, petugas BPJS 1 juga mengumpulkan umpan balik dari pasien peserta JKN. Informasi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit apabila ditemukan keluhan atau ketidaksesuaian layanan. Tidak hanya berfokus pada pengawasan, petugas BPJS 1 juga berperan aktif dalam edukasi peserta terkait penggunaan fitur teknologi yang telah disediakan, misalnya antrian online melalui aplikasi mobile JKN. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menghimbau peserta JKN yang menghadapi kendala ataupun membutuhkan informasi agar segera menghubungi petugas BPJS 1. Pendampingan tidak hanya diberikan secara langsung di rumah sakit, tetapi juga dapat diakses melalui telepon maupun WhatsApp. Setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memasang poster berisikan foto dan nomor kontak petugas BPJS 1 di lokasi yang strategis seperti di ruang pendaftaran, ruang rawat inap, dan instalasi gawat darurat. Salah satu petugas BPJS 1 yang ada di RSUD Kota Bau Bau, Mursina, menjelaskan peran mereka tidak hanya membantu peserta dalam hal administrasi, tetapi juga mendampingi peserta selama proses pelayanan kesehatan berlangsung. Dengan kehadiran petugas BPJS 1, pihak RSUD Kota Bau Bau berharap peserta JKN yang memanfaatkan layanan di fasilitas kesehatan semakin mudah, mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas, sekaligus memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap program JKN. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Sebanyak 43 koperasi merah putih di Kota Bau Bau kini siap beroperasi penuh.
Kejaksaan Negeri Bau-Bau melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap salah seorang pejabat di unit pelayanan pengadaan ULP Kota Bau-Bau. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapten Pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan RRI Bau-Bau mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan selamat pagi.